Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Ibu absen terlebih dahulu. Semua hadir ya. Baik anak-anak, apakah kalian pernah mendengar tentang wabah yang sedang melanda negara kita saat ini? Ya benar, yaitu tentang virus corona. Informasi tersebut akan berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang virus. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang virus. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian virus dengan baik. Tujuan yang kedua yaitu peserta didik mampu menjelaskan ciri-ciri virus. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi struktur virus dengan baik. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan perkembangbiakan virus dengan baik. Yang kelima, peserta didik mampu menyebutkan penyakit yang disebabkan oleh virus dengan baik. Dan yang keenam yaitu peserta didik mampu menjelaskan peran virus dalam kehidupan. Selanjutnya yaitu pengertian dari virus. Apa itu virus? Jadi virus merupakan organisme parasit yang mana ia itu membutuhkan inang untuk bertahan hidup. Virus harus menemukan inang untuk bereproduksi, termasuk melalui sel tubuh manusia. Tanpa menumpang ke tubuh inangnya, ia itu tidak bisa mereplikasi dirinya. Beberapa virus bahkan dapat membunuh sel inangnya untuk dapat berkembang biak. Jika ia tidak menemukan inang, maka virus itu tidak bisa hidup dalam waktu yang lama. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari virus. Yang pertama yaitu virus bersifat intraseluler parasit obligat. Maksudnya di sini yaitu virus hanya dapat hidup dan berkembang biak pada sel hidup atau juga dikenal sebagai parasit intraseluler obligat. Jadi, virus ini hanya dapat bereplikasi di dalam sel inang. Virus yang berisolasi tidak dapat bereplikasi atau melakukan hal-hal lainnya, kecuali virus menginfeksi sel inang yang cocok. Selanjutnya yaitu ciri virus, ukuran tubuhnya yaitu 20-80 nanometer. Yang ketiga yaitu memiliki kisaran inang tertentu. Kisaran inang adalah jenis inang yang dapat diinfeksi oleh virus. Yang penentuannya tergantung pada evolusi pengenalan yang dilakukan oleh virus tersebut. Ada beberapa virus yang memiliki kisaran inang yang cukup luas, sehingga dapat menginfeksi dan menjadi parasit pada beberapa spesies. Ciri virus yang selanjutnya yaitu tidak memiliki enzim metabolisme. Virus tidak memiliki enzim untuk melakukan metabolisme dan juga tidak memiliki ribosom atau peralatan lainnya untuk membuat proteinnya sendiri. Oleh karena itu, virus yang terisolasi hanya merupakan paket-paket yang berisi sekumpulan gen yang berpindah dari satu sel inang ke sel inang lainnya. Dan ciri virus yang terakhir yaitu materi genetiknya berupa RNA atau DNA. Virus hanya memiliki satu jenis asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid atau selubung protein. Asam nukleat ini yaitu berupa DNA atau RNA. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu struktur tubuh dari virus itu sendiri.
Jadi pada umumnya, struktur tubuh dari virus itu terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian kepala yang terdiri atas kapsid, asam nukleat, kemudian pada bagian leher, dan pada bagian ekornya. Pada kepala virus, yaitu memiliki yang namanya DNA atau RNA yang menjadi bahan genetik kehidupannya. Isi kepala ini dilindungi oleh kapsid, yaitu selubung protein yang tersusun oleh protein. Bentuk kapsid sangat bergantung pada jenis virusnya. Kapsid virus bisa berbentuk bulat, polihedral, helix, atau bentuk lain yang lebih kompleks. Kapsid adalah lapisan berupa rangkaian kapsomer pada tubuh virus yang berfungsi sebagai pembungkus DNA atau RNA. Fungsi kapsid ini adalah sebagai pembentuk tubuh dan pelindung bagi virus dari kondisi lingkungan luar. Kemudian yang kedua yaitu tubuh virus, atau isi dari tubuh virus itu biasa disebut dengan virion. Adalah bahan genetik yang berupa salah satu tipe asam nukleat, yaitu berupa DNA atau RNA. Tipe asam nukleat yang dimiliki oleh virus itu akan mempengaruhi bentuk dari virus itu sendiri. Nah, virus dengan isi tubuh berupa RNA biasanya dia itu berbentuk menyerupai kubus, bulat, atau polihedral. Selanjutnya yaitu ekor. Ekor merupakan bagian dalam struktur tubuh virus yang berfungsi sebagai alat untuk menempelkan diri pada sel inang. Ekor yang melekat di kepala ini umumnya terdiri atas beberapa tabung tersumbat yang berisi benang dan serat halus. Selanjutnya yaitu mengenai perkembangbiakan virus, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Yang pertama yaitu daur litik atau siklus litik pada perkembangbiakan virus. Daur litik adalah proses replikasi virus di dalam sel inang di mana virus itu menghancurkan DNA sel inang tersebut. Adapun proses perkembangbiakan virus pada daur litik ini yang pertama yaitu adsorpsi atau penempelan yang ditandai dengan ujung ekor virus yang menempel pada dinding sel inang. Setelah berhasil menempel pada sel inang, kemudian virus akan mengeluarkan enzim lisozim atau enzim penghancur untuk membentuk lubang pada dinding bakteri atau inang. Kemudian yang kedua yaitu injeksi atau penetrasi. Virus tersebut kemudian akan menginjeksikan DNA ke dalam sel bakteri. Hanya DNA virus yang masuk ke dalam sel inang. Bagian virus lain tetap tertinggal di luar sel dan selanjutnya akan terlepas dan tidak berfungsi lagi. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap sintesis atau disebut juga dengan eklipase. Nah, pada tahap ini DNA virus yang telah diinjeksikan ke sel inang akan menghancurkan DNA sel inang dan kemudian DNA virus mengambil alih peran DNA sel inang. DNA virus akan mereplikasi diri berulang-ulang dengan cara menggandakan diri dalam jumlah yang banyak. Pada tahap ini terbentuk komponen-komponen virus yaitu seperti kepala, ekor, serabut, dan serabut. Kemudian yang keempat yaitu perakitan atau pembentukan. Pada tahap ini, bagian-bagian kapsid, kepala, ekor, dan rambut ekor virus yang mula-mula terpisah selanjutnya akan dirakit menjadi kapsid virus, kemudian DNA virus tersebut akan masuk ke dalamnya. Maka terbentuklah tubuh virus yang utuh. Dan yang terakhir yaitu fase litik, di mana pada fase ini
sel inang mati dan dinding sel inang pecah. Kemudian virus-virus baru pun akan keluar dan siap untuk menginfeksi sel inang yang lainnya. Itu merupakan tahap perkembangbiakan virus pada daur litik. Selanjutnya yaitu replikasi virus atau perkembangbiakan virus itu pada siklus lisogenik. Nah, pada daur lisogenik, dia juga mengalami yang sama dengan daur litik, yaitu melalui fase adsorpsi dan fase injeksi. Selanjutnya akan mengalami fase-fase berikut. Seperti pada yang sudah dijelaskan tadi, maka pada siklus lisogenik ini juga akan terjadi fase adsorpsi. Nah, pada tahap ini virus akan menempel pada sel inang. Dan melubanginya dengan enzim lisozim. Kemudian pada tahap kedua yaitu tahap injeksi. Nah, tahap injeksi juga sama seperti yang terjadi pada daur litik, di mana virus itu mulai memasukkan asam nukleat ke dalam sel inang dan melepaskan kapsid yang sudah tidak digunakan. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap penggabungan. Nah, pada tahap ini DNA sel inang yang terinfeksi DNA virus mengakibatkan benang ganda berpilin DNA sel inang menjadi putus. Selanjutnya, DNA virus akan menyisip di antara putusan dan menggabung dengan benang bakteri. DNA virus yang menjadi satu dengan DNA sel inang menjadi tidak aktif atau disebut juga dengan fase prophage. Akibatnya, sel inang yang terinfeksi akan memiliki DNA virus. Selanjutnya yaitu tahap pembelahan. Saat DNA bakteri melakukan replikasi, maka DNA virus yang tidak aktif atau disebut dengan prophage tadi juga tidak melakukan replikasi. Jumlah prophage DNA virus akan mengikuti jumlah sel inangnya. Kemudian yaitu ada tahap sintesis. Dalam keadaan tertentu, jika DNA virus yang tidak aktif terkena zat kimia tertentu atau terkena radiasi tinggi, maka DNA virus akan menjadi aktif. Kemudian dapat menghancurkan DNA sel inang dan akan memisahkan diri. Selanjutnya, DNA virus tersebut akan mensintesis protein sel bakteri inangnya untuk digunakan sebagai kapsid bagi virus-virus baru dan sekaligus melakukan replikasi diri menjadi banyak. Kemudian yaitu tahap perakitan. Pada tahap ini, kapsid-kapsid dirakit menjadi kapsid virus yang utuh, yang berfungsi sebagai selubung virus. Kapsid baru virus terbentuk dan DNA hasil replikasi masuk ke dalamnya guna membentuk virus-virus yang baru. Dan yang tahap terakhir yaitu tahap litik. Setelah terbentuk bakteri virus, baru terjadilah litik atau selnya itu akan pecah. Nah, virus-virus baru ini kemudian akan terbentuk dan berhamburan keluar sel inang dan siap untuk menyerang sel inang yang baru. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penyakit yang disebabkan oleh virus. Yang pertama yaitu ada poliomyelitis. Umumnya, virus ini akan menyerang anak-anak dengan usia sekitar 3-5 tahun. Virus ini mampu menyebabkan lemahnya otot hingga kelumpuhan pada kaki. Gejala virus ini berupa demam, nyeri sendi, tulang hingga otot, kram, otot, dan lainnya. Virus polio ini dapat menular melalui kontak antar manusia, misalnya seperti melalui kotoran atau feses yang telah terkontaminasi oleh virus.
Dan umumnya virus ini dapat menularkan ke anggota keluarga yang lainnya yang tinggal dalam satu rumah. Kemudian penyakit yang disebabkan oleh virus yaitu adalah corona. Virus corona menyerang sistem pernapasan sehingga virus ini dapat menular jika manusia menghirup udara yang mengandung virus. Hal terburuknya yaitu virus ini dapat menyebabkan penyakit SARS. Nah, penyakit ini merupakan salah satu jenis penyakit pneumonia yang menginfeksi saluran pernapasan seseorang. Penyakit ini salah satu jenis penyakit yang menular lebih cepat dibandingkan dari virus HIV atau virus Ebola. Yang ketiga yaitu virus HIV. Merupakan virus yang memperlemah kekebalan tubuh manusia. Hal tersebut akan menyebabkan tubuh rentan terhadap infeksi atau penyakit lainnya. Penyebab virus ini ialah adanya proses kontak fisik dengan penderita HIV melalui hubungan seksual yang tidak sehat, pemakaian jarum suntik bekas dengan penderita HIV, penggunaan alat pembuat tato, kemudian juga menular apabila adanya kontak melalui cairan tubuh, misalnya seperti darah dan lainnya. Virus ini tidak akan menular karena kontak langsung sehari, misalnya seperti bersentuhan, berjabat tangan, dan berpelukan. Jika virus ini terus berkembang, maka virus ini bisa menimbulkan penyakit AIDS. Penyakit yang disebabkan oleh virus selanjutnya yaitu adalah virus Ebola. Ebola merupakan salah satu virus mematikan bagi manusia. Virus ini dapat menyebabkan demam, diare, hingga pendarahan. Penyebab virus ini yaitu melalui kontak dengan benda yang telah terkontaminasi cairan tubuh penderita. Sayangnya hingga kini virus Ebola itu masih belum ditemukan pengobatannya, sama halnya dengan virus HIV. Kemudian yaitu ada virus herpes simplex. Yaitu memiliki perbedaan dengan virus yang lain karena herpes simplex ini menyerang kulit manusia. Virus yang biasa dikenal dengan sebutan HSV ini dapat menimbulkan penyakit menular seksual baik bagi pria maupun wanita hingga menyebabkan luka atau melepuh pada area organ intim. Nah, penyebaran virus ini umumnya karena adanya hubungan seksual dengan orang yang terkena infeksi virus dan ibu hamil yang menularkan kepada bayi kandungannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peran virus dalam kehidupan. Yang pertama yaitu pada bidang kesehatan. Virus berperan dalam pembuatan beberapa vaksin, misalnya seperti vaksin polio, campak, cacar, dan kanker. Kemudian dalam bidang pertanian, yaitu pengendalian hama serangga melalui Bacillovirus atau sekelompok virus yang dapat menginfeksi serangga dan arthropoda lainnya. Manfaat virus di bidang pertanian dapat dilihat dari penggunaan organisme biologis dalam mengendalikan kerusakan oleh hama atau yang biasa disebut dengan pengendalian biologis. Kemudian yang selanjutnya yaitu peran virus dalam bidang kehidupan, yaitu pada bidang sains. Itu virus telah digunakan secara luas pada studi molekuler dan seluler yang dapat digunakan untuk memanipulasi dan mengetahui fungsi-fungsi dari sel. Sebagai penelitian genetik seperti replikasi DNA, transkripsi, formasi RNA, formasi protein, DNA dasar dari ketahanan tubuh. Membahas materi tentang virus tadi, maka sekarang kita akan melakukan evaluasi.
Baik, yaitu soal yang pertama. Di bawah ini yang merupakan ciri-ciri virus, yaitu kecuali A. Bersifat intraseluler parasit obligat, kemudian B. Materi genetik berupa RNA atau DNA, kemudian yang C yaitu tidak memiliki enzim metabolisme, kemudian yang D yaitu memiliki enzim metabolisme. Jadi pernyataan yang paling tepat yaitu adalah yang jawaban D, yaitu memiliki enzim metabolisme. Karena di sini virus itu tidak memiliki enzim metabolisme. Baik, soal selanjutnya yaitu soal nomor 2. Virus dapat dianggap sebagai makhluk hidup sebab virus A. dapat dikristalkan, kemudian B. tubuhnya terdiri atas DNA atau RNA, kemudian yang C. dapat menduplikasikan diri, yang D. hanya dapat hidup dalam sel-sel hidup. Jawaban yang paling tepat yaitu B. Selanjutnya yaitu kita berlanjut ke soal yang ketiga. Urutan yang benar tentang reproduksi virus adalah A. Absorpsi, penetrasi, replikasi, pelepasan, perakitan. Kemudian yang B. Absorpsi, penetrasi, perakitan, replikasi, pelepasan. Kemudian yang C. Absorpsi, penetrasi, replikasi, perakitan, pelepasan. Kemudian yang D yaitu pelepasan, perakitan, penetrasi, replikasi, dan perakitan. Jadi tadi kita sudah membahas tentang reproduksi virus. Dan jawaban yang paling tepat yaitu jawaban yang C. Baik, jawabannya benar ya. Baik anak-anak, mungkin sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.